Beda harga sekitar 184 juta. Kira-kira yang cocok buat mudik lebaran, Palisade atau Santa Fe ya? Jadi kedua mobil ini sebenarnya beda harganya lumayan, 184 juta. Ini sekitar 1.065.200.000, sedangkan yang Santa Fe Hybrid bensin sekarang ini tipe kaligrafi 880.300.000. Jadi praktis beda sekitar 184 jutaan. Ini sudah kekinian, interior dalam aja tuh sudah mirip, ini udah kekinian. Kalau ini dengar-dengar ya, mungkin nanti bakal facelift lagi. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang memang lagi cari mobil buat mudik lebaran, ini ada ready stock. Tadi ngobrol sama marketingnya, ini lebih cepat. Nah kalau ini agak bersabar karena peminatnya banyak banget. Dan kuncinya tuh tampaknya seperti ini. Ini sudah kekinian banget. Ini punya Santa Fe. Tombol lock, unlock, starter mesin. Terus ini buat bagasi belakang. Ini tombol lock, unlock, buat buka bagasi, starter mesin. Dan dia juga tetap ada kunci manual. Tuh, agak susah ya guys. Tuh, dia kunci manual kayak gini. Kalau dari tampak depan, ini lebih futuristik banget. Pada saat kita pencet unlock, tuh lampunya DRL nyambung, ya kan? Tuh membentuk huruf H. Sensor-sensornya juga banyak. Handy semacamnya 2.0, ini juga 2.0 juga. Pada saat kita pencet unlock, tuh dia juga lampunya tuh, ya cakep ya. Tentunya keduanya sudah dilengkapi dengan Hyundai Bluelink, jadi kalian bisa ngontrol mobil itu dari satu handphone master, 4 handphone lainnya. Fitur-fitur keduanya seperti kayak smart cruise control, lane keeping assist, lane following, forward collision, blind spot, dia sudah lengkap semua. Tapi yang saya suka, ini tuh bentuknya kayak parametric jebel kayak gini. Kamera 360 juga sudah ada semua. Dan uniknya Santa Fe ini pada saat kalian starter mesin dan segala macam, nanti ini akan ngebuka. Jadi kayak buat pendinginan kayak gitu. Jadi kalau dari tampak depan, kalian lebih pilih yang mana? Nih, tinggal pencet lock dulu. Lalu pencet tahan tombol hold, nanti mesinnya akan otomatis langsung nyala. Tuh, kalau teman-teman itu nggak kedenger, denger nggak? Ini karena mesin hybridnya yang nyala. Ini kebuka tuh, ya kan? Itu nyala sebenarnya. Dan posisi mobil tuh masih terkunci teman-teman. Saya disambut kan? Tuh, aman ya. Kalau mau mati tinggal pencet tombol hold aja, kayak gini. Nutup lagi. Sedangkan Palisade-nya pencet lock dulu, lalu tahan dan pencet tombol hold. Dia nyala. Ini lebih bertenaga ya, lebih maco ya kalau mobil diesel itu ya. Lagi-lagi juga mobilnya masih terkunci, jadi aman. Kalau misalkan ada teman-teman yang nanya, Mas, itu AC-nya nyala apa enggak? Tergantung settingan terakhir. Sebelum mobil dimatikan, jika AC-nya itu diberi nyala, pada saat dipencet dari remote, dia otomatis nyala. Tapi kalau kalian nyalain dari handphone yang Bluelink, itu kalian bisa atur. Suhunya juga kalian bisa atur. Bahkan kalian lagi di luar kota, mau nyalain mobil ini juga bisa banget, yang penting dapat sinyal. Jadi gue tuh berhasil meracunin beberapa konsumen gue yang dulu gue kerja di Toyota kan. Yang dia tuh mobilnya ya itulah ya, 2 Arogan itu kan. Gue bilang, Mas udah saatnya upgrade Palisade. Karena Palisade ini ibaratnya tuh kayak semewah Alphard tapi mesinnya diesel gitu loh. Ya kan, dengan mesin 2200 cc, tenaganya tuh 200 PS, torsinya sekitar 440 Nm. Ini penggerak roda depan, ini maticnya 8 AT loh ya kan. Halus banget. Sudah ada pegas juga hidrolik, sudah dapat peredam juga. Dan air intake-nya setinggi ini. Bahkan dia juga ada varian baru kan yang XRT yang ala-ala kayak sport kayak gitu loh. Ini bertenaga banget. Tapi buat kalian yang misalkan nggak suka mesin diesel tapi masih belum pede cari mobil listrik, ini solusinya. Tuh, ya kan? Sudah dapat bekas hidrolik juga, sudah dapat peredam juga. Ini tenaga kombinasinya itu sekitar 235 dengan torsi sekitar 367, ya itu kombinasi ya, Nm. Air intake-nya juga cukup tinggi nih, gitu loh. Dan dengar-dengar ini irit banget dan bertenaga. Tapi beberapa kali gue pernah coba juga cukup aman dan nyaman. Dan yang pasti kalau mobil hybrid kayak gini dia lebih senyap. Ini lebih agak berisik, tapi dieselnya dia juga termasuk cukup halus sih guys. Halo Bapak Ibu, saya Rika dari Sales Consultant Hyundai Sintuk.
yang beralamat di Jalan Tekunya Arif nomor 14, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, ini dia untuk Hyundai Santa Fe Calligraphy Hybrid. Harga OTR di Rp880.300.000. Untuk kredit DP dimulai dari 20% saja. Dan yang ada di samping saya untuk Hyundai Palisade Signature, harga OTR di Rp1.065.200.000. Rika boleh sarankan untuk beli Palisade, karena untuk Palisade sedang ada penawaran terbaik dan juga untuk barangnya ready stock. Kita juga sedang ada promo menarik, yaitu untuk promo bunga 0%, lalu ada pembayaran 50-50, dan juga ada pembayaran melalui akad syariah, balon payment, dan juga penawaran yang sangat spesial, khusus untuk trade-in all brand penawaran yang terbaik. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang sedang mencari mobil Hyundai terbaru, ataupun ingin melakukan servis, body repair, dan test drive, bisa langsung WA Rika saja di 087852360544 atau bisa langsung janjian ketemu Rika di Hyundai Simpruk. Ditunggu! Enaknya pakai bagasi hidrolik kayak gitu ya, nutupnya gampang. Dimensi ya, ini panjangnya sekitar 4830, wheelbase-nya sekitar 2815, sedangkan si Palisade ini 4980 atau lebih banyak sekitar 15 cm, wheelbase-nya sekitar 2900. Lebih panjangan Ioniq loh sebenarnya, tapi ya cukup panjang gitu loh. Velgnya sama-sama ring 20 dan ini juga sudah dilengkapi dengan TPMS. Nah, kalau si Palisade ini dia matching tuh, jadi kayak silver sama grey, ada logo Hyundai. Nah, kalau si Santa Fe ini lebih hitam-hitam doff kayak gini. Kalian lebih suka yang mana? Keduanya sama-sama sudah dilengkapi dengan kamera 360, lampu sein. Terus di sini ini nggak ada lampunya nih. Kalau ini kayak ada lampu nih guys. Ada lampu yang bakal buat menerangi teman-teman. Tentunya sudah ada blind spot monitoring, bahkan termasuk sudah ada safe exit, ya kan? Jadi kalau misalkan ada penumpang di baris kedua atau depan main buka pintu gitu aja, ada mobil motor yang lewat, dia ada peringatan. Itu lebih safety loh kan. Keduanya lebih safety. Desain surfskirt tuh, ini masih ada kayak satin chrome kayak gini. Nah, ini tuh ini juga desainnya unik nih. Ini lebih kayak kotak-kotak gitu loh. Bahkan termasuk handle-nya juga. Tentunya sudah dilengkapi dengan smart entry, kiri dan kanan. Ini window line. Ini satin chrome, manjang. Ini ada roof rail. Ini juga ada, kalau ini roof rail lebih gagah lagi. Bahkan yang unik di sebelah sini, ini tuh ada buat teman-teman kayak pegangan. Kalau misalkan teman-teman mau naik ke atas, nih, kayak gini. Tuh, buat manjat nih, buat pegangan. Tapi nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman misalkan khawatir, nah nanti ada orang iseng masukin, kalian bisa kunci dari sebelah sini, ya kan? Jadi kalau dari desain ini lebih futuristik banget. Kalian lebih suka yang mana? Nih, saya sampai bawa meteran loh. Mau lihat seberapa tinggi sih side skirtnya, yang tampilan tampak keluarnya ini sekitar hampir 26. Meskipun di bagian dalam itu masih ada titik yang lebih rendah ya. Di bagian belakang situ ada mudguard. Nah, ini sih Palisade-nya. Ini hampir mirip-mirip ya tuh. Hampir mirip-mirip. Sekitar 26. Ada beberapa teman-teman yang nyaranin, Mas, besok-besok beli meteran yang infrared ya, segera ya. Ada mudguard juga, tangki BBM. Si Palisade letaknya sebelah kiri, muat sekitar 71 liter, sedangkan Santa Fe ada sebelah kiri juga sekitar 67 liter. Gue mau demoin ada fitur namanya Smart Tailgate. Saya bawa kunci, mendekat gini aja, sekitar 1, 2, 3 ke depan, mundur. Dia akan ngebuka sendiri. Jadi kalian bisa naruh barang dengan aman, terutama mungkin kayak buat cewek-cewek kalau ribet gitu nenteng-nenteng ya. Ini kebuka otomatis. Palisade juga ada, tapi keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Tuh, aman dan nyaman. Saya mau kasih lihat teman-teman sebelum kalian komen ya, tampilan tampak belakang yang menimbulkan pro dan kontra, karena nanti kalian lihat di bagian dalam itu berasa lebih lega banget. Kalian bisa lipat ini. Kalau ini masih manual teman-teman, manual. Baris ketiganya udah kulit. Ini ada untuk tombol yang ngelipat baris kedua tuh pakai sebelah sini nih. Jadi sebelah left, sebelah kiri, tuh, ya kan? Nah. Jadi tadi di depan itu dimajuin dulu, ini elektrik. Yang ini sebelah kanannya juga bisa, tuh. Sekali aja sentuh, dia otomatis. Kayaknya nggak cocok buat kalian yang kesabarannya setipis tisu sih. Nah, kalau mau balikin lagi gimana? Pencet lagi yang left-nya, dia balik lagi. Jadi bukan pas maju doang, pas balikin lagi juga bisa nih gitu. Di sini ada power outlet dan di sini ada kayak tempat penyimpanan tertutup. Tuh. Ini akinya di sini ya, ngomong-ngomong ada aki dongkrak letaknya sebelah sini, ya kan? Terus
pada saat kalian mau tutup tinggal pencet gini aja, ada 2 pilihan tombol. Kalau yang sebelah kiri hanya nutup aja, yang kanan tuh nutup langsung kunci. Jadi praktis banget. Jadi kunci kalian nggak perlu pamerin, nggak perlu gantung-gantungin, cukup dikantongin aja. Kalian perhatiin nanti tuh, dia akan kunci sendiri. Dan ini tampilan tampak belakang yang menimbulkan pro dan kontra, alasannya seperti itu kan. Antenanya sudah shark fin, high mount lamp, defogger, terus wipernya di mana Mas Teguh? Wipernya ada tapi ngumpet di sebelah sini. Wiper, terus ada emblem Santa Fe, dan lampu belakang ini juga ada beberapa teman-teman yang bilang, wah ini lampunya kenapa di sini? Ya mungkin coba pihak Hyundai, coba kalian komen. Parking sensor ada, dan pada saat kalian itu mundur, ada mobil motor lewat, dia bisa ngerem sendiri karena sudah ada fitur namanya rear cross traffic alert. Ban serepnya ada di bawah, itu masih sementara aja ya. Jadi kalau dari tampak depan, samping mungkin cukup oke, belakang memang menimbulkan pro dan kontra sih. Palisade juga punya fitur yang sama teman-teman. Jadi ketika mendekat, 2, 3 kedipan, terus kita mundur, dia juga ngebuka otomatis. Nah, bisa tinggal barangnya tinggal taruh kayak gini, ini juga bisa dilipat ke depan kayak gini. Nah, bedanya, baris keduanya tuh bisa dilipat juga, tapi manual. Tuh, manual, balikinnya nggak bisa. Balikinnya kalian harus tarik sendiri gitu loh. Dan di sebelah sini juga sama nih kita taruh di sini. Ini speaker Infinity. Keduanya juga sama-sama. Ini ada nih separator nih. Ini ada separator, ada dongkrak juga. Separator buat apa sih? Kalau misalkan kalian cuma mau pakai baris pertama kedua aja, yang ketiganya bisa ketutup gitu loh. Ini ada. Dan di sini beda lagi sama si Santa Fe. Santa Fe kan ada fungsi yang nutup sekaligus kunci, ini nggak ada, ini hanya nutup doang. Tapi keempat pintu lainnya aman teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan naruh barang atau istirahat di rest area, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya karena aman banget. Kita tutup. Tapi pada saat kita tutup dari sini, dia juga otomatis langsung ngunci sendiri. Patokannya adalah pada saat nutup nanti lampunya akan otomatis langsung nyala, itu langsung kunci. Antenanya sudah shark fin, spoiler ada high mount lamp, defogger, wiper, kamera mundur, emblem Palisade. Dan tentunya punya fitur yang sama, rear cross traffic alert. Jadi pada saat mundur ada mobil motor lewat, dia bisa ngerem sendiri. Nah ini ya tampilannya gagah juga sih. Tapi kalau misalkan keduanya ini sama-sama gagah, misalkan kalian tuh lebih pilih mana? Kalau ini depan, samping, belakang masih cukup oke. Cuma si Santa Fe memang ya pro dan kontra aja. Tapi sebenarnya saya pribadi suka-suka aja sih. Ya saya suka. Nuansanya hitam semua, kesan sporty, elegannya juga dapat. Bisa dibuka. Bisa dibuka, semua window sudah auto up and down. Nah ini kalau kalian sunroofnya merasa terganggu, panas segala macam, bisa tutup tuh. Udah, tapi ini hitam semua nih, bahan-bahannya juga terlihat mewah, bahan bluedroo. Terus di sini yang saya bilang, logo Hyundai-nya juga berubah jadi kayak huruf Morse, sudah tilt teleskopik, ya kan. Terus ini nyebutnya mereka apa ya, panoramic curve display, jadi udah kayak ala mobil listrik kekinian. Ini juga sudah soft touch, nih soft touch. Bahkan di sini juga ada UVC steril. Jadi kayak misalkan kalian headphone kalian bisa penuh sama kuman bakteri gitu ya, tinggal taruh di sini, tinggal masukin sini. Nih, takutnya penuh kuman gitu kan. Kalian tinggal pencet UVC. Bakterinya mati semua, ya kan? Dan kalian mungkin tadi nggak fokus ya, atau salah fokus dengan sebelah sini. Ini sudah connect Apple CarPlay wireless, ya kan? Bahkan tempat wireless chargernya ada 2 nih, jadi kalian nggak berebutan. Tuh, ada 2. Ambient light juga di sini. Ini terlihat luxe banget. Ini saya berasa tenggelam ya, tapi untuk visibilitas cukup oke. Speakernya sudah Bose. Saya kalau ngomongin fiturnya banyak banget loh. Airbag juga ada 6, ada nih safety belt, ada adjuster juga, sun visor juga, sini ada kaca dan ada lampunya. Tuh, BlueLink sudah ada, spion sudah auto dimming, joknya sudah electric seat kiri dan kanan, sudah ada memory seat, ada 2 gitu loh. Jadi secara umum desain ini sudah kekinian banget. Kalau bisa suruh milih, saya milih ini sih gitu loh. Saya milih ini karena fiturnya sudah cukup oke sih gitu. Nah kalau kalian kira-kira lebih suka mesin dieselnya atau Santa Fe? Abis dari Santa Fe masuk ke sini, ini berasa banget kayak bukan ketinggalan zaman sih, beda. Kayak levelnya beda. Ini mungkin kayak dewasa-dewasa, kayak Santa Fe itu mungkin kekinian aja. Tapi ini juga mewahnya dapat kok. Apalagi ini warna nyebutnya navy blue. Tapi memang nggak semua orang suka ini ya. Ada beberapa orang tuh yang suka yang warna burgundy teman-teman. Tapi padahal ini juga cukup mewah, dan ini yang versi terbaru yang sudah faceliftnya. Ini kalian bisa buka juga sunroof. Nih tuh.
sunroof dan panoramik super besar yang bisa dibuka sebelah sini aja. Cuman kelemahannya kalau warna navy blue kayak gini, ini mungkin lebih gampang kotor, tapi sebenarnya ini kelihatan lebih mewah sih gitu loh. Dan jarak kepala juga cukup oke. Elektrik seat juga, sebelah kiri juga sudah elektrik ya kan. Dan warna kayak gini jadi lebih kelihatan kotor. Tapi kalau kalian suka yang warna lebih kayak dewasa, kalian cari yang bergendi. Dan mungkin kalian ngeh ya, ini berisik banget dieselnya, tapi nggak seberisik yang brand-brand sebelahnya. Ini juga cukup oke gitu loh. Cukup oke. Di sini lebih sederhana-sederhana, banyak tombol-tombol fisik juga si Hyundai-nya. AC sudah dual zone juga. Cuman ada cumanya nih, untuk Apple CarPlay, Android Auto-nya dia masih harus pakai kabel. Meskipun sebenarnya butuh nggak butuh, tapi kalau udah wireless kan udah cukup oke kan. Nah, jarak kepala cukup oke. Sudah electric seat kiri dan kanan, dan sudah ada memori sampai 2. Ya ini cocoknya menurut saya, kalian cocok buat nyetir sendiri, tapi kayak lebih cocok ini di setirin deh, beneran. Ini suara di luar, memang kebetulan agak sepi guys. Oke, kita tutup dulu. Kita dengerin suara kabinnya sekedap apa, dan setel musik. Jadi suaranya gimana? Gue sih oke. Aku sih yes kalau kata Mas Anang gitu ya. Suaranya cukup oke, cukup kedap juga. Dan tadi teman-teman lihat, ini tadi saya nggak setting apa-apa, jadi udah apa adanya kayak gitu. Kalian juga bisa atur tadi beberapa fitur-fiturnya. Dan ini lagi connect untuk tampilan si Apple CarPlay-nya sih. Saya seneng ya, karena setahu saya Palisade yang baru itu untuk connect Apple CarPlay sama Android Auto harus pakai kabel. Meskipun sebenarnya gue pasti jarang banget sih pakai kayak ini. Pakai kabel juga nggak ada masalah sih sebenarnya gitu. Karena di sini juga sudah dilengkapi dengan Maps. Kalian dengerin ya suara seksi dari mesin dieselnya. Sekarang kita tutup. Mic saya taruh sini. Sebenarnya kalau kalian di dalam sini, ini suara dieselnya sebenarnya nggak terlalu berisik, cuma memang ada getaran ada, tapi lebih halus dibandingin yang Duo Arogan itu kok beneran. Tapi kalau kalian misalkan pengen yang lebih apa ya, pengen lebih lebih kedap gitu, ya kalian lari ke Santa Fe. Tapi gue pribadi, gue seneng aja sih mesin diesel. Nggak tahu, kayak lebih bertenaga aja gitu loh ya kan. Ini tampilan mapsnya seperti ini. Jadi Santa Fe ini sudah ada mapsnya juga. Ini ada arah kiblat. Tuh ya, sangat islami banget ya mobil ini ya. Ada phone, Apple CarPlay, voice memo. Ini ada seat untuk apa? Untuk pengaturan jok baris kedua. Nah ini untuk misalkan baris kedua cuma penghangat, ada 3 level tuh. Ini sebelah kanannya. Terus ini buat apa? Ini untuk pengaturan nih. Mau backstreet angle. Tuh. Tuh. Bisa diatur dari sini. Terus sebelah sini cushion tiltnya. Tuh bisa dirubah-rubah dari sini. Tuh, kayak gitu. Relax mode-nya. Tuh. Kanan kiri. Terus kalau ini bisa digeser untuk kayak ngelipet dari sini semua. Menarik ya. Nah, kalau untuk penumpang depan itu dia ada di layar sini untuk pengaturan kayak misalkan joknya pendingin maupun penghangat dari sini. Semua ada 3 levelnya.
Nah, ini untuk penumpang kirinya ada 3 level untuk dingin, yang pemanas juga 3 level. Nah, untuk sisi drivernya dia tinggal pencet gini aja. Nah, ini ada setting. Kalau pada ada digeser, ini ada car wash mode, weather, calendar, valet mode, vehicle notification. Yang banyak tuh sebenarnya di sebelah sini teman-teman. Ini setting ini banyak banget. Ada vehicle, navigasi, sound, phone connection, voice recognition, layout, display, button, cluster, blueling, general. Tapi saya lebih tertarik yang vehicle ini banyak banget. Jadi kalian bisa atur driver asistennya di sini. Semua tuh ada driving convenience. Nih, ada drive mode, eco vehicle, climate, seat. Ini banyak banget loh tuh, light. Nah, nanti kalau kalian misalkan mau belajar ini tinggal cari satu-satu nih. Ada smart cruise control, terus nih back lagi. Terus ada driving safety-nya cukup banyak, forward safety, timing warningnya, lane safety, blind spot monitor, blind spot safety, safe exit yang tadi saya bilang. Kalau misalkan ada penumpang main buka pintu gitu aja, ada mobil motor lewat, dia ada peringatan. Terus driver attention warning, leading vehicle departure alert. Ya, jadi ada peringatan gitu kan. Terus di sini parking safety juga cukup banyak tuh. Surround view monitor, rear safety, rear cross traffic safety. Ini semuanya ada di sini semua. Ini kalau disebutin, video saya nggak habis-habis saking panjangnya. Drive mode-nya juga cukup lengkap tuh. Ada normal dan sport. Gitu loh. Ambient light, colornya tuh kalian bisa rubah sesuai keinginan. Mau merah atau apa nih. Tuh. Atau warna pelangi tuh, bisa banget tuh. Tuh. Kalian bisa rubah sesuai keinginan teman-teman tuh. Nah, ini tampilan dari kameranya, kalian bisa lihat-lihat tuh. Tuh. Cukup jelas kan? Kalau mau dibikin kamera 360 juga tampilannya seperti ini tuh. Cukup jelas. Dan kalau kalian perhatiin, ada garis yang ngikutin. Ini kayaknya cocok banget buat kalian yang merasa takut beli mobil ini karena gede. Nah, ini karena ngebantu dengan kamera 360 untuk parkir. Dan uniknya adalah bukan garis doang, tapi lihat ya tuh. Bannya juga pasti gini. Wih, unik banget ya. Ini cocok buat kalian yang takut nyetir mobil segede gini ya. Ini ngebantu banget untuk kamera 360-nya. Tampilan head unitnya seperti ini. Ada kiblat. Tuh. Terus ada phone projection, voice memo, climate, valet mode, passenger talk. Jadi kalian bisa ngobrol. Jadi kayak ada speaker yang otomatis kayak gitu teman-teman tuh. Ada speaker, kalian tinggal ngomong udah kayak gitu aja. Terus ada white mode, rear climate, radio, media, setup. Nah, kalau untuk setup kendaraan di sini, setup semuanya tuh, vehicle-nya di sini. Tuh, ada driving convenience, smart cruise control, warning mode, driver attention warning, driving safety-nya tuh, forward safety, lane safety, blind spot semuanya ada, parking safety juga ada, surround view monitor, parking distance, rear cross traffic safety dia sudah ada semua. Dan di sini clusternya kalian bisa atur. Tuh, cluster theme selection, link to drive. Terus ada climate, pengaturan AC. Tuh, pengaturan seatnya kalau berubah. Lights-nya, one touch turn signal, 7 flash atau apa, welcome mirror, head up delay. Ada door-nya kalian bisa atur, power tailgate-nya. Tadi saya sudah atur smart tailgate, udah saya demoin kan. Remote window control juga bisa, convenience juga tuh. Rear occupant alert, wireless charging, auto wiper. Meskipun tampilannya itu nggak sefuturistik si Santa Fe, tapi fitur ini udah cukup canggih sih, saya bisa bilang. Dan meskipun Hyundai ini sudah canggih banget, dia tidak menghilangkan tombol-tombol fisik nih. Senang aja tuh. Tuh diputar-putar ini kan. Ini pengaturan phone, setup semuanya ada di sini semua. Dan ini AC-nya dual zone, kiri 17. Misalkan kanannya mau dibikin sampai 27 ya kan. Tuh tombol-tombol fisiknya lengkap, termasuk front defogger dia juga sudah ada, matiin parking sensor. Ini shortcut untuk kamera 360-nya yang kalau kalian perhatiin dia ngikutin. Tuh, steering ngikutin. Coba saya lihat apakah bannya ikutan belok apa enggak. Oh, bannya ikutan belok, guys. Lihat deh. Ya, sama kayak Santa Fe ya berarti ya. Ini cukup bening sih menurut gua. Cukup ngebantu buat kalian pada saat parkir. Dan di sini ada drive mode. Ada smart, eco, comfort, sport. Nah, kalau yang tipe AWD itu bedanya ada untuk downhill assist sama untuk yang kayak mat, sand kayak gitu ya. Ini auto hold dan ini tuas-tuas persenelang latar sini. Dan tentunya pengemudi sama penumpang depan dia ada untuk pendingin dan pemanas 3 level. Dan di sini ada tempat cup holder. Tuh, tempat cup holder dan sudah dilengkapi dengan wireless charger juga teman-teman. Nah, ini menarik tuh, tempat cup holder biar nggak tumpah tuh. Kayak gini. Kalau misalnya kalian merasa oh biar rapi ditutup. Tuh. Rapi deh tuh. Dan uniknya secanggih apapun Hyundai itu tidak menghilangkan tombol fisik nih. Dan ini AC-nya kan
ada dual zone. Misalnya 17, yang kanan itu bisa di setel sampai maksimum 27. Ini pengaturan juga cukup lengkap, ya kan tuh. Yang tadi saya bilang untuk ventilasi jok maupun penghangat. Ini tombol-tombol fisik home, map semuanya, hazard, ya kan. Dan ini tuh bentuknya kayak gini teman-teman tuh. Bentuknya sentuh kayak gini loh, layar sentuh kayak gini. Tuh, ya kan. Dan di sini ada tombol matiin parkir sensor, shortcut kamera 360-nya. Ini ada fungsi downhill assist. Drive mode-nya kalian bisa rubah-rubah nih, Eco, Sport, sama My Drive. Dan ini sudah ada auto hold. Nah, yang sebelah sini, ini ada untuk yang tombol UVC. Terus ini port-port USB, dan sini Type C kayak gini. Nah, ini indikator untuk tempat ngecasnya, kayak gitu loh. Dan di sini juga ada tempat cup holder, dan ada konsol letaknya sebelah sini. Setirnya sudah tilt dan teleskopik, sudah ada pedal shift. Ini tombol-tombol yang cruise control. Ini lane keeping, assi lane following, forward collision, dan ini untuk pengaturan mode-mode untuk head unit, dan ini untuk pengaturan volumenya. Ini kayak ada shortcut. Ini logo Hyundai-nya masih yang lama ya. Tilt teleskopik, tuas lampu ini sudah otomatis, ya kan. Ada display-nya juga termasuk wiper. Kalau wipernya dia belum otomatis guys pengaturannya. Tapi bener ya, abis ngelihat Santa Fe kesini langsung wah, Santa Fe terlihat futuristik banget teman-teman. Nah, setirnya sudah tilt teleskopik. Nah, mobil kalau canggih tuh saya sampai bingung ya. Takut durasi nanti panjang banget teman-teman. Ini setirnya udah kulit, stitching warna hitam, logo Hyundai-nya berubah dari kayak sini. Nah, ini tuh pengaturan kayak lane keeping, assi lane following, forward collision. Ini smart cruise control-nya. Ini pengaturan kayak mode-mode, volume dari sini semua. Kalau teman-teman perhatiin, itu mesinnya mati kan, karena lagi mesin hybridnya atau baterai hybridnya yang bekerja. Ini kayak regeneratif di plus minus. Perlampuan sudah otomatis, wiper sudah otomatis, tuas persnel letaknya sebelah sini. Jadi udah kayak mirip apa? Kona ya, mirip banget ya. PRND gitu loh. Ini matiknya masih konvensional nih teman-teman. Dan kalau teman-teman ngeh pada saatnya saya nyalain lampu, di sini juga ada indikatornya nyala. Jadi Hyundai itu sangat detail banget, termasuk wiper juga nih kayak gini. Dan pada saat saya nyalain lampu sen lebak sebelah kiri, itu juga memicu kamera kiri dari spion. Nah, ini sebelah kanannya. Tampilannya juga cukup lengkap di sini. Kalian bisa lihat nih ada tire pressure monitoring, ada arah kiblat atau kompas. Nah, ini tampilan animasi mobilnya kayak gini aja. Tapi untuk pengaturan mobilnya itu semuanya dia ada di head unit. Ini ada engine temperatur, informasi BBM, semuanya letaknya ada di sebelah sini. Dan ini ada informasi baterainya tinggal berapa dan segala malam, atau statusnya itu idle mode atau seperti apa kayak gitu. Drive mode tuh ngikutin sport, comfort, eco, smart ya kan tampilannya. Dan informasi juga cukup lengkap nih, ada suhu ya kan, drive mode-nya, kilometer, RPM, kecepatan di situ sih 260 km/jam ya. Dan kalau misalnya mau lihat tampilan-tampilan menunya nih, average BBM, tire pressure monitoring, dan ini tampilan dari animasi dari mobilnya sih gitu teman-teman. Cukup lengkap tuh, kalian bisa lihat tuh. Ada yang sudah pakai Palisade nggak? Seboros apa sih? Tapi gue rasa orang yang pakai Palisade ini tidak peduli dengan konsumsi BBM. Bukan, pintunya cukup lebar, 100 cm. Dan teman-teman mungkin nggak perlu khawatir, celoknya gimana mas? Celoknya itu bisa dikontrol dari sisi driver. Dan di sini juga ada penghangat, sudah auto up and down. Dan kalau misalnya teman-teman butuh privasi, ini kalian bisa, memang masih manual tapi cukup oke lah ya. Ini sudah soft touch, tempat cup holder 1, 2, 3, tempat penyimpan terbuka. Dan dengan wheelbase sekitar 2,8 cukup gede. Yang di sini tuh menarik ya. Ini ada untuk kayak buat buka tuh dari belakang. Terus di sini tuh ada kayak buat isi dari si konsol ini tadi, buat nyimpen barang dari sini. Dan ini pengaturannya sudah elektrik teman-teman. Tuh, sudah elektrik. Dan tadi teman-teman lihat kan, bisa dibuka tutup dari tombol yang sebelah sana. Joknya captain seat, ada armrest, ada isofix juga. Bahkan kalau teman-teman di sini tuh ada patternnya tuh membentuk huruf H gitu loh ya kan. Ini airbag sampai sisi, ada lampu sudah LED semua, ada hand grip kiri dan kanan. Untuk headrest ini nggak terlalu gede, jadi nggak terlalu menghalangi pandangan. Ini juga ada tuh, ada tirainya juga. Buat duduk juga cukup nyaman. Nanti kita bandingin ya, lebih nyamanan ini atau si Palisade. Jarak kepala cukup oke. Ini nggak bisa dibuka. Yang bisa dibuka sunroofnya cuma depan aja. Ini ada seat pocket kiri dan kanan. Ini ada hook buat cantolan apa? Cantolan gorengan kali ya. Dan untuk masuk ke baris ketiga, ya enak kalau jok captain seat. Tinggal masuk gini aja teman-teman. Tuh. Dan saya geser ya nih. Sudah ke depan sendiri otomatis.
Dan di sini ada pengaturan AC belakang, port Type C, cup holder lagi-lagi, dan di sini juga ada port Type C juga, tempat cup holder juga, jarak kepala cukup oke. Teman-teman perhatiin ya, karena kan dia dibikin rata untuk baris ini bagian belakangnya, sehingga nih jarak kepalanya masih ada sekitar hampir 1 jengkal. Tuh, dan di sini juga ada lampu LED semuanya. Ini duduk, kalau orangnya sekecil saya mungkin bisa buat 3 orang. Dan di sini juga sudah ada SOFIX di baris ketiga ya. Nah, nanti silahkan bandingin baris ketiganya, kedua itu lebih luasan yang mana dibanding sama Palisade. Tentunya Palisade bukan pintunya lebih lebar nih, 106 cm, jadi lebih lebar. Otomatis juga buat orang-orang yang sudah sepuh itu lebih nyaman. Ada tirai juga, tempat cup holder, speaker. Dan kalau misalnya teman-teman Santa Fe itu untuk ventilasinya kan letaknya sebelah sini. Nah, kalau si Palisade ini di atas. Tentunya kalau di atas kan lebih enak ya, lebih cepat nyebar gitu ya. Ini lebih nyaman. Termasuk ada pendingin dan penghangat. Sedangkan kalau Santa Fe kan cuma penghangat doang. Ini ada pendingin, penghangat sebelah sini nih. Ini juga ada pengaturan AC, letaknya sebelah sini. Ada power outlet. Dan karena joknya captain seat tuh juga buat duduk juga cukup lebih nyaman. Tapi saya pribadi, saya lebih suka bergendi sih. Ini lampu juga sudah LED kiri dan kanan, hand grip kiri dan kanan, dan ini pada saat posisi pintu ditutup nih. Buat duduk juga nyaman, kalau kalian butuh privasi bisa ditutup. Airbag juga sampai atas. Jarak kepala teman-teman yang bisa bandingin kira-kira lebih legaan mana? Ya tentunya lebih legaan ini saya bisa bilang. Dan masuk ke baris ketiga. Tuh. Nih. Ini kalau kalian butuh dilipat ini tinggal pencet gini aja. Tuh. Ini juga. Oke, udah kayak gini. Ini belum paling rebah ya. Saya rebahin dulu ya teman-teman ya. Rebahinnya tinggal tarik. Nah, ini paling rebah. Nah, saya akuin jarak kepala baris ketiga lebih legaan si Santa Fe ya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini ada port Type C, tempat cup holder, blower AC letak sini otomatis lebih dingin. Airbag juga sampai sini. Ini Twitter dan ini ada lampu juga sebelah sini. Nih kan, safety belt juga. Jadi di sini bisa buat untuk 3 orang. Ini berasa lebih lega sih. Kalau kita ngomongin suspensi, saya sudah beberapa kali naik ini, cukup nyaman, cukup empuk. Waktu itu saya sempat test drive di daerah BSD juga cukup nyaman. Nggak berasa berat gitu loh. Kalau Santa Fe beberapa kali aku coba, cuman belum pernah jarak jauh sih. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kalau untuk ngomongin suspensi gimana mas, segala macam, saya selalu sarankan untuk kalian untuk datang lihat unit dan test drive. Ini unitnya dikasih pinjam sama Hyundai Simpruk, Hyundai Motor Indonesia yang di Simpruk ya. Jadi itu aja sih. Kalau misalnya teman-teman ada tambahan sudah pernah pakai mobil ini, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Rika, kenapa kita compare ya kedua mobil ini ya? Nah, langsung aja nih Mas Teguh. Di belakang ada Palisade dan juga ada Santa Fe Hybrid. Kalau untuk Bapak Ibu sekalian yang butuh mobil cepat, nah Rika saranin Palisade aja nih. Tapi kalau untuk yang peminatnya juga cukup banyak dan mau bersabar untuk ikut inden, Rika boleh saranin untuk di Santa Fe Hybrid. Ya. Itu Mas Teguh. Penjualannya terakhir ini lumayan ramai banget karena Betul. sudah kekinian, mesinnya sudah hybrid. Jadi mungkin gambarnya gini ya. Jadi buat Bapak Ibu yang misalkan masih belum pede beli mobil listrik, ini jadi pilihan karena ya dipakai buat nyetir sendiri juga cukup oke dan nggak perlu mikirin untuk tempat charge-nya di mana. Meskipun kalau tempat charge Hyundai juga sudah banyak banget. Tapi kalau Bapak Ibu pengen lebih bertenaga, pengen lebih luas lagi, apalagi butuhnya cepat-cepat buat mudik lebaran, larinya ke Palisade gitu loh karena lebih gede banget ya. Betul. Lebih gede, lebih luas gede, gitu loh. bertenaga. Pesan saya sih cuma satu ya, kalau misalnya cari mobil tuh harus apa sih Mbak? Harus datang ke dealer Hyundai Simpruk, ketemu dengan Rika, test drive, dan jangan lupa WA di 0878 5236 0544. Ya, jadi biar nggak beli kucing dalam karung, saran saya selalu bilang ya, datang nih lihat unit, coba duduk baris pertama, kedua, ketiga, ya kan? Jadi biar apa ya, nggak dengerin yang asal ngecap gitu ya jelasinnya jadi ya. biar lihat tahu langsung barangnya, merasakan untuk test drive-nya, nyaman bersama Hyundai-nya gimana, untuk compare-nya antara kedua mobil ini. Jadi untuk Bapak Ibu bisa menentukan pilihannya dengan tepat. Yes. Sekian dulu video dari saya. Next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram kami juga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.